Kampanye militer ke Nubia dan Afrika Utara. Mesir menjadi negeri pertama di daratan Afrika Utara, yang menjadi wilayah kekuasaan kaum muslim. Negeri yang pernah dikuasai Firaun itu, dijatuhkan oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Amr bin As. Pada masa kampanye era Umar bin Khattab tersebut, Mesir merupakan provinsi milik Bizantium, yang berada di luar kawasan Eropa. Pasifikasi atas provinsi Mesir inilah, yang membuat Amr bin As mengarahkan targetnya ke sisi barat dan selatan. Sebuah negeri di luar kekuasaan Bizantium, bernama Nubia, menjadi sasaran kampanye militer Amr bin As. Nubia merupakan kawasan di sisi selatan Mesir. Terdapat sebuah kerajaan bernama Makuria yang beribu kota di Donggala. Pada masa kampanye militer Amr bin As, Makuria dipimpin oleh Raja Kolidurut. Serangan pertama ke kawasan Nubia berlangsung pada tahun ke-21 Hijriah. Pertempuran tidak berlangsung baik bagi pasukan muslim. Kehilangan ribuan personil membuat pasukan muslim mundur dari Nubia. Kampanye militer berikutnya berlangsung pada tahun ke-31 Hijriah. Saat itu, Khalifah Utsman bin Affan telah mengganti gubernur Mesir, dari Amr bin As ke Abdullah bin Sa'ad. Kampanye militer yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad ini berhasil mengepung benteng Dongola. Sempat terjadi beberapa kali pertempuran terbuka, dan menjatuhkan korban jiwa cukup besar pada kedua belah pihak. Sampai akhirnya, terjadi fakta perdamaian antara Abdullah bin Sa'ad dan Raja Kolidurut. Fakta perdamaian ini dikenal dengan nama Bakat. Beberapa poin yang terdapat dalam fakta perdamaian itu antara lain: pertama, orang-orang Arab tidak akan menyerbu Nubia, dan orang-orang Nubia tidak akan menyerbu Mesir. Kedua, penduduk kedua negara diizinkan melakukan perdagangan satu sama lainnya, serta adanya kebebasan untuk melakukan perjalanan secara aman melintasi perbatasan negara. Ketiga, melarang adanya perpindahan penduduk. Keempat, buronan harus diekstradisi, dan juga budak yang melarikan diri. Kelima, Nubia bertanggung jawab memelihara masjid bagi pengunjung dan penduduk muslim di negerinya. Keenam, pasukan muslim tidak memiliki kewajiban melindungi Nubia dari serangan pihak ketiga. Ketujuh, Nubia diwajibkan mengirimkan 360 budak per tahun ke Mesir, dan sebagai imbalannya Mesir akan mengirimkan gandum dan kacang-kacangan. Budak yang dikirimkan merupakan kualitas terbaik, sehingga tidak termasuk orang tua dan anak-anak. Fakta perdamaian ini merupakan perjanjian dua negara paling lama yang pernah ada. Tercatat, perjanjian tersebut berlangsung hingga 600 tahun berikutnya. Fakta perdamaian ini berakhir, ketika kekhalifahan Mamluk menyerang kawasan Nubia dan menaklukkan Makuria. Wilayah kaum muslimin di Afrika Utara terus berkembang, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman. Sebelumnya, Amr bin As telah melakukan ekspedisi militer ke arah barat Mesir, dan berhasil menguasai Burqo, Tripoli, serta kawasan yang sekarang masuk ke dalam Libya modern. Abdullah bin Sa'ad kemudian meneruskan perluasan ke wilayah barat ini, untuk mencegah Bizantium memperkuat pasukan mereka. Selama ratusan tahun, sepanjang pesisir utara Afrika telah menjadi wilayah kekuasaan Bizantium. Abdullah bin Sa'ad tidak langsung melancarkan aksi militer. Beliau terlebih dahulu mengirimkan beberapa personil dari unit kavaleri, untuk mencari informasi. Setelah informasi berhasil dikumpulkan, mulai dari posisi musuh, akses masuk dan keluarnya, kekuatan militer, serta kondisi wilayah yang strategis, maka Abdullah meminta izin kepada Khalifah Utsman, untuk melancarkan kampanye militer. Dari Madinah, Khalifah Utsman memberikan izin kepada Abdullah bin Sa'ad memimpin kampanye militer atas pesisir Afrika Utara. Bukan hanya izin, Khalifah Utsman juga memberikan bantuan sebagai pendukung upaya Abdullah bin Sa'ad. Khalifah Utsman menyerukan perjuangan kepada umat Islam, dan menjadikan Madinah sebagai pusat berkumpulnya pasukan. Dan bukan hanya pasukan, Madinah juga mendapatkan harta benda, untuk mendukung perlengkapan pasukan. Khalifah Utsman sendiri, saat itu tercatat menyumbang hingga 1000 ekor unta. Ketika persiapan dari Madinah telah mencukupi, maka Khalifah Utsman berkata kepada mereka, "Sebelumnya aku telah mengangkat Al-Harits bin Al-Hakam sebagai panglima pasukan, hingga kalian memilih Abdullah bin Sa'ad.
Maka urusan ini aku serahkan kepadanya dan semoga Allah melindungi kalian. Parade kontingen dari Madinah itu bergabung dengan pasukan Abdullah bin Sa'ad di Mesir. Gabungan pasukan itu berkekuatan hingga 20.000 personil. Abdullah bin Sa'ad memimpin langsung pasukan tersebut ke arah barat, menyusuri pesisir Afrika Utara. Sesampainya di Bariko, kontingen Abdullah bin Sa'ad bertemu dengan pasukan Uqbah bin Nafi, salah satu perwira tinggi militer sejak masa Gubernur Amr bin As. Dari Bariko, kontingen pasukan Muslim bergerak menuju Al-Barkah, dan tidak mengalami hambatan apapun. Al-Barkah merupakan kawasan yang telah membuat fakta perdamaian dengan Amr bin As. Mereka tidak pernah melanggar perjanjian itu dan selalu mentaatinya. Seorang penduduk Al-Barkah saat itu berkata, "Bangsa Mesir memiliki perjanjian dengan Al-Barkah dan mereka senantiasa menghormatinya." Abdullah bin Amr, putra dari Amr bin As juga pernah berkata, "Jikalau aku tidak memiliki tempat berteduh di Hijaz, maka tentulah aku akan menetap di Al-Barkah. Aku tidak mengetahui sebuah rumah atau tempat berteduh yang lebih aman dan nyaman dibandingkan dengannya." Pergerakan kontingen Abdullah bin Sa'ad mulai mendapatkan hambatan di Tripoli. Tapi kota ini masih terlalu lemah, sehingga mudah dijatuhkan oleh pasukan Muslim. Hambatan terbesar pasukan Muslim adalah ketika mereka mencapai pinggiran Sufetula. Pasukan dalam jumlah besar telah menunggu untuk mencegah pasukan Muslim memasuki kota. Sufetula saat itu dikuasai oleh Raja Gregory. Dahulu, Sufetula merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Gregory menyatakan melepaskan diri dari Bizantium setelah provinsi Mesir jatuh ke tangan pasukan Muslim. Pertempuran Al-Lot sempat berlangsung selama beberapa hari. Gregory sangat unggul dalam jumlah pasukan. Dia memiliki setidaknya 120.000 personil yang menjaga perbatasan Sufetula. Dalam beberapa hari tersebut, sempat terjadi korespondensi antara Abdullah bin Sa'ad dengan Gregory. Abdullah bin Sa'ad, sebagaimana panglima Muslim lainnya, terlebih dahulu mengajak Gregory memeluk Islam, atau dia tetap pada agama lamanya namun tunduk pada pemerintahan Muslim dan membayar jizyah. Gregory menolak semua tawaran Abdullah bin Sa'ad. Pada masa-masa negosiasi yang buntu itulah, datang pasukan bantuan dengan Abdullah bin Zubair sebagai panglimanya. Abdullah bin Zubair sengaja dikirim oleh Khalifah Utsman, karena terputusnya informasi mengenai kampanye militer Afrika Utara. Di pinggiran Sufetula, Abdullah bin Zubair melihat pasukan Muslim bertempur setiap hari, selepas subuh hingga azan zuhur berkumandang. Sampai kemudian, seorang prajurit melaporkan bahwa Raja Gregory telah membuat sayembara. Tadi pagi, seorang prajurit Gregory mengatakan bahwa rajanya berkata, "Barang siapa bisa membunuh Abdullah bin Sa'ad, maka ia akan mendapatkan 100.000 dinar dan akan dinikahkan dengan putriku." Sayembara dari Gregory itu sempat menyebabkan ketegangan di kamp perkemahan pasukan Muslim. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, maka Abdullah bin Zubair menemui Abdullah bin Sa'ad dan mengatakan, "Perintahkan kepada penyerumu untuk mengumumkan, barang siapa bisa menyerahkan kepala Gregory kepadaku, maka aku akan memberinya 100.000 dinar, menikahkan dengan putrinya, dan mengangkatnya sebagai gubernur atas negerinya." Saran Abdullah bin Zubair itu segera disebarluaskan. Akibatnya, ketegangan berbalik melanda perkemahan pasukan Gregory. Dia tidak berani keluar dari perkemahannya. Perang urat saraf itu memberikan keuntungan kepada pasukan Muslim. Namun, tidak serta-merta menyudahi perlawanan pasukan Gregory. Maka dari itu, Abdullah bin Zubair berkata kepada Abdullah bin Sa'ad, "Sesungguhnya, urusan kita dengan mereka akan terus terjadi. Mereka mendapatkan pasokan bantuan secara rutin, dan negeri ini milik mereka. Sedangkan kita terlalu jauh dari umat Islam lainnya dan negerinya. Aku berpendapat menyimpan sejumlah pasukan terbaik tetap berada di perkemahan, dan kita mengadakan serangan langsung, kemudian memaksa pasukan Gregory bertempur hingga kelelahan. Ketika pertempuran berakhir, maka pasukan terbaik yang kita simpan langsung mengadakan serangan mendadak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita atas mereka." Abdullah bin Sa'ad pun segera menggelar dewan perang, membahas strategi dari Abdullah bin Zubair. Para perwira tinggi menyetujui usulan tersebut,
dan akan dilaksanakan esok harinya. Pertempuran berikutnya berlangsung seperti biasanya. Selepas subuh, kontak senjata mulai berkecamuk hingga azan zuhur mengakhirinya. Pasukan dari kedua belah pihak kembali ke perkemahan masing-masing. Pada saat itulah, Abdullah bin Zubair membawa pasukan terbaik, yang telah diistirahatkan, berangkat menyerbu ke perkemahan pasukan Gregory. Serangan mendadak itu membuat perkemahan Gregory tidak siap melakukan pertempuran. Pasukan mereka tercerai-berai, dan menjadi sasaran mudah. Gregory sendiri tidak selamat, dan tewas di tangan Abdullah bin Zubair. Sufetullah jatuh, dan seluruh wilayahnya menjadi otoritas pasukan Muslim. Abdullah bin Sa'ad kemudian mengirimkan Abdullah bin Zubair ke Madinah, untuk menyampaikan kemenangan di Afrika Utara, kepada Khalifah Utsman bin Affan. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.